guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Gabriela Lawina, NIM 230201119140041 dari Teknologi Pangan B. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengolahan empal gepuk yang empuk. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahan dasar pembuatan empal. Jadi, empal itu terbuat dari daging. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang berasal dari ternak dan mempunyai gizi tinggi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Daging sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, sehingga produksi daging tiap tahun menjadi meningkat. Berdasarkan data BPS, 5 tahun terakhir, produksi dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 2,01%. Salah satu jenis daging yang digemari dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu daging sapi. Daging sapi memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Olahan daging sapi bertujuan memperpanjang umur simpan daging. Hal ini dikarenakan daging sapi tergolong bahan pangan yang mudah rusak. Salah satu olahan daging sapi yang berasal dari potongan paha atas yaitu empal gepuk. Empal gepuk merupakan kuliner khas Sunda yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Proses pembuatannya dengan diolah menggunakan beraneka rempah, serta salah satu teknik pengolahannya dengan cara digepuk hingga empuk. Maka dari itu namanya menjadi empal gepuk. Mari kita simak video pembuatan proses empal gepuk. Bahan yang diperlukan 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, lengkuas cukupnya, 3 buah kemiri, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, jahe secukupnya, 1 sendok teh ketumbar, asam jawa, kaldu sapi bubuk, 1 saset santan instan, pala secukupnya, merica bubuk secukupnya, garam secukupnya, 3 sendok makan gula pasir, gula jawa secukupnya, dan 500 gram daging sapi bagian paha atas. Rebus daging sapi dengan air mendidih selama kurang lebih 45 menit. Selagi menunggu parut lengkuas hingga halus. Kemudian masukkan ke dalam blender bawang merah, bawang putih, jahe, asam jawa, kemiri, ketumbar, dan lengkuas yang sudah dihaluskan, serta tambahkan sedikit air. Blender bahan-bahan tersebut hingga halus. Lalu tiriskan daging yang telah direbus. Kemudian daging dipotong melintang searah serat. Selanjutnya daging yang telah dipotong digepuk-gepuk hingga pipih. Tuangkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan, tambahkan pala dan merica bubuk, serta sedikit air. Lalu masukkan daging yang telah digepuk. Masukkan serai dan daun salam, kemudian aduk hingga bumbu-bumbu tercampur merata. Tambahkan garam secukupnya, kaldu bubuk, 1 saset santan, kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata. Aduk perlahan hingga mendidih. Setelah mendidih, tiriskan daging. Tambahkan gula pasir dan gula jawa ke dalam wajan, kemudian aduk hingga merata. Setelah merata, gunakan untuk marinasi daging selama 15 menit. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng ke dalam teflon. Setelah panas, goreng daging yang telah dimarinasi. Sesekali bolak-balik daging secara perlahan hingga daging berwarna coklat. Akhirnya empal gepuk empuk telah siap untuk disajikan. Nah, sekarang sudah pada tahu kan cara pembuatan empal gepuk yang empuk. Empal gepuk sangat cocok menggunakan potongan daging paha atas karena pada bagian ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya. Pola empal gepuk menggunakan 2 kombinasi, yaitu moist head dan dry head. Moist head merupakan teknik pengolahan dengan menggunakan bentuk cairan. Bentuk cairan tersebut yaitu kaldu, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Sedangkan dry head
tanpa menggunakan bantuan cairan, akan tetapi menggunakan minyak untuk pematangan bahan. Mindset dalam pengolahan empal dilihat pada proses pengolahan daging yang direbus ke dalam campuran santan dan rempah. Pada dry head, penggorengan setelah marinasi. Pengolahan empal diawali dengan dilakukan perebusan pada air mendidih dengan suhu 100 derajat selama 45 menit. Hal ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme pembusuk dan mikroba mesotermik. Selain itu, perebusan juga akan membuat tekstur daging menjadi lebih lunak. Tapi perebusan terlalu lama akan menurunkan kadar protein dan akan membuat lemak teroksidasi, khususnya pada asam lemak tak jenuh. Pengolahan daging selanjutnya yaitu proses penggepukan. Penggepukan ini bertujuan untuk mematahkan serat-serat daging supaya menjadi lunak, serta membuat bumbu rempah akan lebih mudah meresap ke dalam daging. Proses selanjutnya yaitu perebusan daging dengan campuran bumbu rempah dan santan instan. Perebusan dengan bumbu rempah akan membuat cita rasa empal gepuk jadi lebih sedap. Hal ini dikarenakan rempah-rempah merupakan bumbu penyedap alami yang dapat dijadikan sebagai pengharum masakan dan memperkuat cita rasa. Berikutnya, daging dimarinasi selama 15 menit. Marinasi ini bertujuan untuk memperbaiki cita rasa, keempuhan, kesan juiciness, memperbaiki sifat fisik daging. Hal ini dikarenakan penambahan gula dan garam sebagai bahan marinasi yang dapat meningkatkan daya ikat air. Serta marinasi juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan daging karena pada umumnya bahan marinasi bersifat antibakteri. Proses terakhir yaitu penggorengan daging hingga berwarna coklat. Penggorengan ini tergolong ke dalam metode dry frying. Metode ini merupakan salah satu teknik pengolahan dry heat dengan menggunakan minyak. Daging yang berwarna coklat disebabkan karena reaksi Maillard. Reaksi ini merupakan reaksi antara asam amino pada protein dengan karbohidrat. Palabilitas empal gepuk. Yang pertama, tekstur yang dihasilkan empuk atau lunak. Proses pengolahan empal yaitu perebusan serta penggepukan akan membuat tekstur empal menjadi empuk. Yang kedua, warna yang dihasilkan empal menjadi coklat dikarenakan proses penggorengan yang membuat terjadi reaksi Maillard. Hal ini disebabkan karena penggunaan suhu penggorengan yang tinggi serta viskositas minyak goreng yang meningkat menyebabkan warna minyak lebih mudah menempel pada bahan pangan yang digoreng. Empal gepuk diolah dengan bahan rempah-rempah akan menghasilkan cita rasa gurih, aroma yang khas, flavor yang khas dan kuat, serta penambahan gula pasir dan gula jawa juga dapat meningkatkan rasa manis dan memperbaiki aroma, warna, dan tekstur pada empal gepuk. Selain itu, kandungan lemak yang ada pada daging juga dapat memperkuat cita rasa dengan memberikan rasa gurih pada empal. Aroma daging yang khas seperti digoreng dapat muncul karena setelah penggorengan ini akan mengalami oksidasi menjadi senyawa peroksida yang tidak stabil serta akan berubah asam lemak bebas yang akan mempengaruhi aroma empal gepuk. Video proses pembuatan empal gepuk. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.